mengasihi, saling melayani. Kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Semua dalam keadaan baik dalam nama Tuhan Yesus. Oke, hari ini Kak Ermin akan menemani kalian untuk mengikuti ibadah WTC Kids online. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tentang apa itu? Tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk saling menjaga. Ingat ya, Tuhan menciptakan kita untuk saling menjaga. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sehat. Kami mau mengikuti ibadah online WTC Kids. Berkati kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah dan kami mengerti serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, sekarang kita mau memulai ibadah ini. Adik-adik siapkan hati, pikiran kita, tubuh kita untuk beribadah. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Yuk bangkit berdiri, Yuk kita mau memuji Tuhan. Yeay! Your love is great, your love is kind. You calm my fear, break every lie. Your love is good, your love is true. Your love won't fail, you'll see me through. How amazing is your love, so amazing. It's amazing, it's your love, how amazing is your love, so amazing. How amazing a love so deep, a love so high, a love so far, a love so wide. You changed the world, all space and time. You made the stars, you made my mind. How amazing is your love, so amazing. It's amazing, it's your love, how amazing is your love, so amazing. How amazing you are the one, your love won't fall. My Father God, the God of all. You are my light, you are my song. You give me joy, you are my home. How amazing is your love, so amazing. It's amazing, it's your love, how amazing is your love, so amazing. How amazing you are the one, your love won't fall. My Father God, the God of all. You are my light, you are my song. You give me joy, you are my home. How amazing is your love, so amazing. It's amazing, it's your love, how amazing is your love, so amazing. How amazing is your love.
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu
Hai adik-adik, senang sekali Kak Erwin bisa menemani kalian di ibadah ini. Di bulan ini kita akan belajar sesuatu yang epik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus berarti kita pasti ingat sesuatu. Minggu lalu masih ingat tentang apa? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Yes, it's about love. Oke, adik-adik, kalian harus tahu, kasih menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu sangat berarti buat kita. Sesama kita itu sangat berarti buat kita. Kita harus memperlakukan dengan baik orang lain, sama seperti kita ingin orang lain memperlakukan dengan baik kepada kita. Itulah kasih. Adik-adik, di dunia ini banyak sekali buku. Ada buku cerita, ada buku pengetahuan, ada buku sejarah, dan masih banyak lagi buku. Yang suka membaca buku pasti banyak ilmunya, banyak tahu tentang banyak hal. Nah, kita akan tahu buku itu kalau kita membacanya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat dari judulnya saja adik-adik. Oh, judulnya tentang aku mengasihi Tuhan. Tapi di dalamnya ceritanya tentang apa, bagaimana mengasihi Tuhan, kita nggak akan tahu ceritanya kalau kita tidak membaca buku tersebut. Adik-adik, kakak punya satu buku yang banyak memberikan pengajaran yang hebat. Buku ini sangat powerful. Buku ini kakak suka tiap hari dibaca. Buku apa itu? Siapa yang tahu? Tada! Yes, buku itu adalah Alkitab. Nah, di sini adik-adik banyak hal yang kalian harus mengerti dan harus baca, karena buku ini sangat luar biasa adik-adik. Nah, kita akan mulai dari awal ya. Permulaan adalah kitab Kejadian. Pada awalnya Tuhan menciptakan bumi dan seisinya, termasuk kita, itu untuk sebuah tujuan. Kita diciptakan pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan tanaman, begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan matahari, bulan, bintang, dan kita. Semuanya Tuhan ciptakan untuk sebuah tujuan. Yuk kita baca ya lebih lengkapnya. Apa ya kira-kira selanjutnya? Kisah firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 hingga kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Berawal dari semuanya masih kosong, Tuhan menciptakan terang di hari pertama. Keren. Tuhan melihat apa yang Dia ciptakan itu baik adanya. Dan di hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawahnya dan cakrawala ada di atasnya. Di hari yang ketiga adik-adik, Tuhan mulai memisahkan air dengan daratan. Maka terbentuklah laut dan daratan. Wow, Tuhan melihat semuanya itu baik. Dan juga Tuhan tidak lupa mulai menciptakan tumbuh-tumbuhan. Wow, dari berbagai jenis yang kita kenal saat ini. Keren banget Tuhan kita ya. Di hari yang keempat, wah, lebih keren lagi adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan benda penerang di langit yang besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam beserta bintang-bintang menyertainya. Keren. Dan benda-benda itu memisahkan siang
dan malam, juga untuk bisa menentukan waktu hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun sampai hari ini. Setelah Tuhan melihat apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia buat itu baik, wow, Tuhan beride kembali adik-adik. Tuhan mulai menciptakan hewan-hewan yang hidup di air. Ikan-ikan kecil sampai ikan yang besar dan berbagai jenis binatang di dalam air. Lalu tidak lupa juga Tuhan mulai menciptakan burung-burung di udara, serta hewan-hewan yang ada di darat yang kita kenal juga hingga saat ini. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus sangat serius dengan apa yang Dia kerjakan, dan Tuhan Yesus selalu menjaga semua yang Dia ciptakan sampai hari ini. Sepertinya ada yang kurang. Ya, akhirnya di hari yang ke-6, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan manusia yang diberi nama Adam, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat tidak baik kalau Adam hidup sendirian. Dia harus ditemani. Dan Adam pun mulai hidup bersama dengan hewan-hewan ciptaan Tuhan, dan Adam mulai menamai hewan-hewan itu satu persatu. Tetapi Tuhan melihat sepertinya tidak cocok kalau Adam hanya tinggal dengan hewan-hewan. Akhirnya Tuhan menciptakan pendamping yang sepadan, yang cocok dengan Adam, yang diberi nama Hawa, yang diciptakan Tuhan dari tulang rusuknya Adam. Wih, keren sekali adik-adik. Dan adik-adik, Tuhan pun memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu, untuk berkembang biak, lebih lagi memenuhi bumi. Wah, keren. Dan Tuhan pun memberkati Adam dan Hawa, Tuhan memberkati manusia, dan Tuhan selalu menyertai, saling menjaga. Ya, Tuhan juga minta Adam dan Hawa saling menjaga, karena Tuhan juga selalu menjagai Adam dan Hawa. Bahkan Tuhan selalu menjagai manusia dan semua ciptaannya hingga saat ini adik-adik. Di hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Pada awalnya Tuhan menciptakan a beautiful world adik-adik. Semua diciptakan Tuhan dengan indah. Tuhan ciptakan beragam tanaman, Tuhan ciptakan beragam hewan, Tuhan ciptakan bintang, bulan, matahari, darat, cakrawala, laut. Wah, semuanya indah. Dan Tuhan ciptakan kita yang paling sempurna adik-adik, yang paling indah, karena sama seperti Tuhan. Tuhan ingin ciptaan Tuhan yang sempurna, yaitu kita ini, memelihara mereka, menjaga mereka. Dan kita juga harus menjaga, memperhatikan sesama kita. Itulah kasih. Kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi, mencintai ciptaan Tuhan. Kalian pasti juga punya kecintaan lain, seperti kalian suka main games. Oh, kalau sudah main games lupa waktu. Atau kalian suka main musik. Ya, siapa yang suka main musik? Wah, bisa tiap hari, tiap saat main musiknya terus menerus adik-adik. Nah, atau kalian ada yang suka olahraga. Nah, kalian boleh semuanya. Oh ya, satu lagi, kalian juga pasti ada yang suka baca buku Alkitab ya. Nah adik-adik, kalian boleh mencintai kegiatan kalian, seperti tadi main games, olahraga, main musik. Tapi satu hal, kalian harus ingat, kalian juga harus memperhatikan sesama. Kalian harus menjaga adik atau kakak,
memperhatikan orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi teman. Itu bukti bahwa kalian mencintai Tuhan, yaitu mencintai ciptaannya. Adik-adik, gimana caranya untuk memperhatikan mereka, mengasihi mereka? Caranya mudah adik-adik. Mungkin mereka perlu teman, kita temani mereka. Mungkin mereka perlu doa, kita bisa doain mereka. Siapa yang suka mendoakan? Mendoakan yang sakit, mendoakan yang sedih, mendoakan banyak hal. Doakan mereka adik-adik. Atau ada yang suka mungkin cuek. Nah itu nggak boleh adik-adik. Biarin, aku punya tanaman biar kering, aku punya peliharaan biar deh aku tendang-tendang, aku biarin nggak makan. Biar mbak aja yang kasih makan. Kalau kita bisa, kita lakukan adik-adik. Itu salah satu kita menjaga ciptaan Tuhan, mengasihi ciptaan Tuhan. Yang terpenting, kita harus saling menjaga. Ya adik-adik, apa? Kita harus saling menjaga. Itulah pesan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Adik-adik harus ingat pesan Tuhan yang terpenting, kita harus saling menjaga. Yuk kita akhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami Tuhan ingatkan untuk kita harus saling menjaga, kita harus saling mengasihi. Itulah bukti kasih kami kepada ciptaan Tuhan, bukti kasih kami kepada Tuhan. Ajar kami dan ingatkan kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan memuji Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai berdoa. Sebelum Kak Ermin tutup, adik-adik yang belum ikut Kids Altar, segera gabung ya. Karena di Kids Altar kita bisa belajar firman Tuhan lebih lagi. Kita bisa bertumbuh, kita bisa semakin kuat. Karena kita mendengarkan sharing dari teman-teman kita. Kita pasti diberkati. Wah, luar biasa pokoknya kalau ikut Kids Altar, adik-adik pasti semakin tahu bagaimana kasih Tuhan, semakin tahu kuasa Tuhan, semakin tahu mujizat Tuhan. Oke adik-adik, ditunggu ya. Yang belum daftar Kids Altar, segera daftar dan segera bergabung. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.